Halo para viewer My Tech Audio, how are you guys? Ambil posisi duduk yang enak, tiduran kalau perlu, santai-santai aja buat nonton video kali ini. Dan kali ini meja review kita kedatangan satu TWS yang udah banyak banget di request beberapa orang pada waktu yang lalu. Ini adalah Aoki EP-T25. Adiknya si EPN5 yang pernah saya review dulu guys. Salah satu pembedanya jelas si adiknya ini, EP-T25 ini, dia nggak ada fitur ANC ya guys. Kayak di EPN5. Makanya harganya juga lebih murah. Di range harga 300 ribuan sampai 365 ribuan aja. Anyway, kalau EPN5 dia di kisaran harga 800 ribuan untuk saat ini. So, untuk harga 300 ribuan ini berarti TWS Aoki EP-T25 ini sudah masuk ke ranah TWS budget atau bahkan udah ultra budget ini guys. TWS ini saya beli dengan duit saya sendiri dan video ini tidak disponsori oleh siapapun ya guys. Dan datang dengan kelengkapan box berisi kabel charging yang sudah Type-C tentunya, kartu garansi, buku panduan, dan opsi ear tips ukuran small, medium, dan large. Ya, standar-standar aja sih packagingnya. Kalau gitu sekarang, yuk kita mulai aja reviewnya guys. I'm losing my cool when I'm here right next to you. I'm losing my cool. Yeah, I'm losing my cool when I'm under your control. Secara fisik dan feel-nya, TWS ini mirip sih sama kakaknya, si Aoki EPN5. Gak berasa premium-premium banget, masih terbuat dari plastik, dengan desain yang AirPods Pro-like gitulah ya. Dan pastikan kalian pakai ear tips yang cocok sama kuping kalian. Karena begitu pakai ear tips yang cocok, pasti langsung berasa fit banget, gak goyang-goyang lagi. Mau dipakai olahraga atau jogging, aman-aman aja dari pengalaman saya sendiri. Ngomong-ngomong soal pemakaian buat olahraga, TWS ini juga sudah IPX5 rating guys. Jadi kalau kena keringat nggak masalah, karena dia sudah tahan terhadap air, cipratan air dari segala arah, aliran atau siraman air tekanan rendah. So aman-aman aja buat dipakai olahraga tentunya. Udah saya tes sendiri, dan EP-T25 masih berfungsi normal-normal aja sampai sekarang. Di TWS ini juga udah nggak pakai button lagi, kita pakai touch control di sini. Kalau mau play pause musik bisa tekan satu kali, di sini kiri kanan juga nggak masalah. Kalau mau berpindah ke lagu berikutnya, tekan earbuds kanan 2 kali. Kalau mau berpindah ke lagu sebelumnya, ketuk earbuds kiri 2 kali. Kalau mau summon atau mengeluarkan Google Assistant, manggil Google Assistant, Voice Assistant, Siri, kalau kalian pakai Apple device, tekan earbuds kiri atau kanan 3 kali. Ketuk aja, tek tek tek. Di bagian bawah earbudsnya ini ada mikrofon dan juga 2 metal kuning ini buat gerbang aliran listrik ketika di charge. Pastikan 2 dot kuning ini benar-benar bersentuhan dengan logam yang ada di dalam case-nya ya guys. Karena saya pernah 1-2 kali asal ngeletakin earbudsnya di dalam case gitu. Tapi ternyata nggak nge-charge karena nggak pas. Dan bahkan TWS-nya masih tersambung ke HP saya pada saat itu meskipun udah di dalam case. Hanya karena logamnya ini nggak pas di dalam charge-nya. So, be aware aja guys. Beralih ke case-nya sendiri, case-nya ini juga terbuat dari plastik. Memang, hampir nggak ada kesan premiumnya kalau menurut saya. Tapi poin penyelamatnya di sini adalah ukuran case-nya ini loh guys, yang kecil banget. Saya suka case-case yang super kecil kayak gini, jadi nggak makan tempat banyak di kantong. Tapi, saking kecilnya ukuran case-nya ini, saya jadi lumayan insecure juga kadang. Karena pernah satu kali kejadian guys. Saking kecilnya case-nya ini, saya pernah taruh di dalam kantong jeans saya, dan itu nggak berasa guys. Dan ketika saya ganti baju, jeansnya hampir terbak kecucian dalam keadaan membawa case ini. Untungnya, saya segera inget untuk ngeluarin tepat sebelum saya kasih ke laundryan itu jeansnya. Di bagian depan ada 4 buah LED untuk indikator persen level baterai. Sesuatu yang helpful menurut saya, buat bisa tahu kapan saatnya waktunya nge-charge case-nya via charging port yang sudah USB Type-C di sini, which is a plus. Udah nggak pakai micro USB lagi. Baterainya sendiri diklaim Aoki mampu kasih playtime 5 jam pemutaran musik non-stop dalam sekali charge. Dan charging case-nya sendiri diklaim mampu kasih ekstra 4 kali pengisian. Yang meskipun dari pemakaian saya sendiri, dari pengalaman saya sendiri, case-nya ini cuma bisa kasih kira-kira 2-3 kali pengisian aja guys. Nggak bisa sampai 4 kali pengisian kayak yang dia klaim. Nggak tahu kenapa. Sedangkan ketika saya tes sendiri di volume 50%, Aoki EP-T25 mampu bertahan memainkan musik selama 3 jam 59 menit. Hampir 4 jam sih, tapi masih di bawah klaim 5 jam yang dia klaim di buku panduan. Dan juga menurut saya masih masuk ke dalam kategori rendah dibandingkan rata-rata baterai TWS-TWS lain, bahkan untuk price range harga yang sama.
Oh ya, chargingnya pakai charger 5 volt 1 ampere ya guys. Saya nggak saranin untuk pakai fast charger. Bluetooth-nya sendiri sudah versi 5.0, lalu di tempat terbuka saya bisa berjalan pakai earbuds ini hingga maksimal 52 meter sebelum sinyal Bluetooth mulai mengalami gangguan. Dan untuk ukuran TWS dengan Bluetooth 5.0, ini hasil yang udah di atas rata-rata menurut saya, udah cukup bagus. Sama kayak kebanyakan TWS budget lainnya, Aoki PT25 ini belum ada app supportnya dan belum support multi-pairing dan multi-device connection. Yang berarti TWS hanya bisa dikoneksikan dengan satu perangkat saja di saat yang bersamaan. Dan kalau mau berpindah perangkat, as usual, TWS harus didisconnect terlebih dahulu dari perangkat yang pertama, baru kemudian bisa dikoneksikan dengan perangkat yang baru. Tapi ya, untuk harganya yang cuma 300 ribuan, termasuk wajar kok guys. Tapi keunggulan dari TWS ini adalah dia sudah nggak pakai sistem master and slave guys. Jadi kalau kalian mau pakai salah satu earbuds aja, kalian bisa pakai yang kanan atau kiri, no problem, yang manapun. Nggak seperti Aoki PN5, kakaknya ini yang lebih mahal. Kalau di Aoki PN5 kalian cuma bisa pakai earbuds yang kanan aja. Kalau misal mau pakai satu TWS aja guys. Untuk streaming video baik di YouTube maupun Netflix, saya notice masih ada slight delay di Android Samsung Galaxy Note 9 saya maupun di iPad saya yang udah pakai iPad OS, terutama di YouTube. Dipakai gaming pun apalagi guys, masih ada lag juga. Tapi kembali lagi, toleransi lag di mata tiap orang tuh bisa beda-beda. Apa yang bagi saya delay atau lag, bisa aja di mata orang lain itu masih acceptable. Nggak begitu delay atau nggak begitu lag. Untuk kodeknya sendiri, TWS ini support SBC dan AAC. Jadi ini bakal lumayan helpful, terutama buat kalian yang pakai iPhone, iPad, karena di device-device Apple ini, kompresi AAC itu lebih bagus kualitasnya daripada di Android. Next up, kita akan dengerin phone call quality-nya bagaimana dari TWS 1 ini. Sebelumnya teman-teman, mohon bantuan kalian untuk support channel ini dengan hit the like button dan juga subscribe bila kalian berkenan guys. Dan juga jangan lupa untuk follow channel ini, Instagramnya, di MyTech Audio. Dari sana kalian akan tahu tentang update-update info terbaru tentang video-video berikutnya yang akan datang di channel ini. Kalau gitu sekarang, yuk kita dengerin call sample berikut ini. Tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3. Dan ini adalah hasil perekaman call quality test menggunakan Aoki PT25 ketika saya pakai buat call di pinggir jalan guys. Jadi ini suara saya cukup ramai. Bagaimana menurut kalian? Semoga kalian bisa mendengar suara saya dengan jelas di sini. Saya saat ini memakai masker guys. Oke, kasih tahu saya ya di kolom komentar di bawah bagaimana menurut kalian call quality dari Aoki PT25 ketika dipakai di kondisi yang cukup ramai di pinggir jalan seperti ini. Sebentar lagi kita akan pindah ke suasana di dalam kafe guys. 3, 2, 1. Oke, tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Dan ini adalah call quality dari Aoki PT25 ketika dipakai di situasi di dalam kafe. Jadi saya mendengar ada suara mesin di kitchen, ada suara orang-orang di sekitar saya saat ini sedang ngomong-ngomong. Cukup ramai di sini. Bagaimana menurut kalian call quality dari Aoki PT25 ini ketika dipakai di dalam kafe seperti ini? Perlu dicatat juga saat ini saya memakai masker ya guys. Karena ya situasi saat ini yang masih belum safe, jadi pastikan selalu memakai masker ya guys ketika di tempat yang cukup ramai seperti ini. Sekarang kita kembali ke video review. Sekarang beralih ke audionya. Secara volumenya terlebih dahulu, TWS ini bakal kenceng banget kalau kalian pakai terutama di perangkat Android. Saya cuma pakai di volume 40-50% aja di Android saya, dan itu udah cukup kenceng. Nggak kayak kebanyakan TWS lain yang saya sampai harus pakai di volume 60-80% guys. Sedangkan di iPad atau iOS, volumenya masih normal-normal aja, sekitar 60-70%. Lalu berdasarkan pengamatan saya, masuk ke karakter audionya, karakter audio dari TWS ini lebih ke arah very warm, mungkin ke arah dark juga, yang bass boosted banget. Kalau kalian para bass heads merasa bass TWS ini jauh dari harapan kalian, saya nggak tahu lagi deh mesti ngomong apa. Bassnya sendiri saya rasa lebih di-emphasize di area sub bass daripada mid bassnya. Jadi kalian bakal expect bass yang tipenya tense, boomy gitu. I mean really boomy, menggema dan tense, ala-ala subwoofernya home theater gitu kira-kira. Dan bassnya sendiri secara posisinya, kalau saya lihat seringkali di sound imagingnya ini posisi bassnya tuh sedikit di depan bawah dari vokalnya. Jadi agak di depannya vokal tapi agak di bawahnya vokal juga. Dan bassnya lumayan mendominasi ya, terutama di lagu-lagu bassy
Udah pasti, ada sedikit bass yang memaks atau merembet ke mid-range dan treble-nya. Mid-nya sendiri dimulai dari vokalnya baik vokal cewek maupun vokal cowok, meskipun di beberapa lagu masih kalah dominan sama bass-nya, tapi secara artikulasinya saya masih suka, karena dia artikulasinya bisa lumayan natural di sini, nggak kayak digital-digital gitu, dan bisa terdengar utuh, relatif full body gitu guys. Instrumen seperti gitar akustik dan piano juga terartikulasi dengan oke dan relatif natural di sini. Kalau dibandingin sama Soundpeats True Engine 3 SE, saya bahkan lebih suka artikulasi vokal, artikulasi mid-range di Aoki PT25 ini guys. Terutama dalam hal timbre vokal yang lebih tebal, lebih full body di EP-T25. Sedangkan di Soundpeats True Engine 3 SE saya merasa lebih tipis di sini. So untuk lagu-lagu yang acapella, vokal centric, bahkan akustik, Aoki EP-T25 saya suka. Untuk harga 300 ribuan, ini udah bagus dan enjoyable banget menurut saya. Asalkan lagunya nggak banyak bassnya ya guys. Yes, the problem is the bass, bassnya. Ketika mulai ada bass di suatu lagu, hampir selalu vokalnya ini kayak agak ngalah, harus ngalah bahkan, untuk agak mundur ke belakang gitu guys. Mundurnya sih bisa sedikit, bisa agak jauhan, tergantung. Biasanya vokal cowok, terutama suara cowok rendah, itu mundurnya berasa dikit aja sih. Tapi kalau udah vokal cowok suara tinggi, dan juga vokal wanita yang lebih ke arah tipis-tipis gitu guys, berasa mundurnya bakal lebih ke belakang lagi dibandingkan posisi bassnya ini tadi yang lumayan forward di sini. Kecuali di lagu-lagu yang waktu mixingnya sengaja proporsi vokalnya dibuat lebih dominan gitu. Contoh kayak di lagu Midnight Blues by Umi ketika saya tes. Nah di lagu-lagu kayak gini proporsi vokalnya masih bisa selevel sama bassnya untungnya. Di Aoki EP-T25 ini, so pasti, one thing for sure, sub bass dan mid bass-nya super dominan. Dari selera saya pribadi sih, ini udah over sih proporsi bass-nya. Tapi saya yakin para bass heads malah enjoy dengan proporsi bass yang sekental ini. Kalau tadi mid range-nya sering terdengar agak di belakang bass-nya, sekarang treble-nya malah terdengar lebih ke belakang lagi guys, bahkan daripada mid range-nya. Yes, TWS ini memang tuningannya ke arah dark itu guys. Begitu ada bass sedikit di lagu yang kalian dengerin, kalian pasti bisa langsung nyadar sub bass-nya langsung berasa kayak nyiptain suasana tense, menggema gitu di lagu-lagu yang kalian dengerin. Sedangkan treble-nya sendiri sebenarnya secara artikulasinya tergolong smooth, tapi berasa agak terbatas aja sih extension-nya. Dan pas dipakai buat dengerin beberapa lagu yang mixingnya dark atau warm, udah hampir pasti treble-nya bakal kalah atau bahkan ketutupan sama bass-nya. Menurut saya. Contoh, ketika saya pakai buat dengerin lagunya Sugar Blitz, judulnya Are You Out? Di lagu tersebut yang karakter recordingnya memang ke arah warm dan ke arah dark bahkan. Sekarang, kalau dibandingkan sama kompetitor, TWS lain yang harganya deket-deket ini, jujur saya nggak punya pembanding lain guys, selain Soundpeats True Engine 3 SE ini, yang harganya sebenarnya sedikit di atasnya Aoki PT25 ya, dia di harga 500 ribuan. Meskipun harga Soundpeats True Engine 3 SE ini memang di kisaran 500 ribuan, atau sekitar 1,5 kali lebih mahal dari Aoki, tapi menurut saya kalau kita bicara tentang audio, Soundpeats True Engine 3 SE ini masih salah satu TWS yang the best value for money guys untuk harganya. So, kalau saya compare sama True Engine 3 SE ini, Soundpeats bisa kasih representasi bass yang lebih balance, tapi timbre mid-range terutama vokalnya itu berasa lebih tipis, tapi di sisi lain juga bisa berasa sedikit lebih forward daripada vokal keluaran Aoki PT25. Dan treble yang lebih sparkle, lebih jelas di Soundpeats True Engine 3 SE. Sebagai catatan, vokal keluaran Aoki PT25 ini menurut saya bisa terdengar lebih natural atau less colored. Atau mungkin beberapa dari kalian di kolom komentar beberapa waktu yang lalu, saya lihatnya kalian nyebutnya less digital ya, atau lebih analog gitu. Ya, Aoki PT25 ini lebih less digital menurut saya daripada vokal keluaran Soundpeats True Engine 3 SE. Tapi begitu kita masuk ke sisi teknis, soundstage, detail, instrument separation, no contest, Soundpeats lebih unggul daripada Aoki PT25. Sebenarnya Aoki PT25 ini secara pemisahan instrumennya cukup jelas. Dia cukup tegas antara satu instrumen dengan instrumen yang lain guys. Nggak sampai terdengar mashed banget gitu. Tapi yang saya sayangkan adalah jarak antar instrumennya ini itu berasa kayak rapet banget. Kayak jadi less airy dibandingkan Soundpeats True Engine 3 SE. Jadi kayak berasa rapet dan kurang berasa airy aja. Kayak kurang berasa spread out gitu, tersebar gitu posisi instrumen-instrumennya ini tadi. Akibat lainnya, di EP-T25 ini praktis. Saya lebih sering berasa soundstage-nya cuma berasa di kepala saya aja sih. Nggak sampai, mungkin cuma sedikit di luar kepala saya, tapi no more than that. Sedangkan di Soundpeats True Engine 3 SE, ini bisa kasih pengalaman soundstage yang lebih out of head soundstage lah. Jadi dia lebih keluar kepala gitu. Jadi lebih lebar di Soundpeats secara kelebaran soundstage-nya. Tapi kalau secara vertikal soundstage-nya, karena sub bass dan
dan mid bass dari Aoki ini begitu powerful, begitu dominan, kayak digging deeper gitu di area bawah dari sound imagingnya, dia bisa kasih dimensi lebih di area bawah dari sound imagingnya. Lebih daripada TWS-TWS lain yang pernah saya review di channel ini, atau yang saya punya at least. Tapi sekali lagi, ini pedang bermata dua guys. Nggak semua orang enjoy karena hal ini otomatis akan membuat bassnya tuh berasa mengisi atau fill up separuh dari sound imagingnya, dari bawah ke tengah-tengah gitu. So overall, kalau kalian tanya ke saya, apakah Aoki PT25 ini recommended, khususnya secara audionya? Jawaban saya adalah, jika kalian benar-benar bass heads dan enjoy dengan bass yang begitu powerful, mendominasi gitu, dengan artikulasi mid-range yang masih oke, sekali lagi, artikulasi ya saya bilangnya, bukan proporsi. Artikulasi. Maka yes, EP-T25 ini bisa jadi pertimbangan. Other than that, no. Just no. Terutama kalau kalian lebih enjoy audio yang lebih balance guys. Mending kalian nabung dulu, nambah 200 ribuan buat beli Soundpitch True Engine 3 SE ini misalkan. Atau TWS-TWS lain yang bisa kasih experience sound lebih balance. Dan daya tahan baterai yang lebih lama juga. Tapi kalau kita udah berbicara soal non-audio, fitnya ini nyaman banget guys dipakai di kuping. Bahkan lebih stabil, lebih nyaman daripada Soundpitch True Engine 3 SE saya ini. Mungkin beberapa dari kalian juga ada yang komplain ya di kolom komentar di video tentang Soundpitch ini, kalau fitnya bagi beberapa orang dia kurang cocok ya. Lalu case-nya si Aoki ini juga super kecil. Mungkin ini case TWS yang paling kecil yang pernah saya punya. Super ringan banget. So guys, kira-kira itu aja pertimbangan yang bisa saya kasih ke kalian, khususnya buat kalian memang saat ini sedang menimbang-nimbang untuk membeli Aoki PT25 ini. TWS mungil banget ya ukuran case-nya ini. Tapi dia kecil-kecil gini, dia diem-diem bass monsters guys, kalau kalian coba sendiri. Dan cocok buat para bass heads. Kalau gitu guys, sekarang saya undur diri. Many more videos to come for sure. Nantikan dulu. See you soon guys. Take care. Bye. Stay safe juga guys.